Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 2 mobil dan 2 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan raya tol Surabaya-Mojokerto, kilometer 723 di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir jalan tol sehingga menghalangi pandangan para pengemudi. Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lembah Putih, Kecamatan Wuringin Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik Ibda Asoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa. Hanya ada korban luka ringan 4 orang dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para anggota Paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya ada 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya ketika pengukuhan di IKN Selasa kemarin. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan, para paskibraka tersebut mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan tersebut. Para calon paskibraka sebelumnya telah secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada.
dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak mengenakannya saat pengukuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian Paskibraka tahun ini, di mana tidak ada pilihan khusus bagi anggota Paskibraka yang berhijab. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara mengenai kisruh penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka putri yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Dalam pengukuhan 42 anggota Paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibraka wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota Paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka putri yang beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah, perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh